Di bawah gelapnya samudra, di dalam misteri malam yang hening, gurita kaca menyelinap. Pesona keunikan yang memikat jiwa, tentakel transparannya, seperti hayalan dalam alam yang tersembunyi. Mereka adalah penjaga rahasia dalam malam yang dipenuhi kegelapan. Tubuh yang bening, memantulkan misteri alam yang tak terungkap. Gurita kaca, makhluk malam yang menyimpan misteri di dalam dasar laut. Dengan mata yang bersinar, mereka menyaksikan dunia dalam senyap, seolah-olah mereka adalah pelukis misteri dalam keheningan laut. Cahaya bulan menari di permukaan gelombang, mengungkap keelokan dan ketidakpastian dalam tarian gurita kaca. Dalam setiap gerakan yang lembut, menyimpan cerita yang terkait. Mereka adalah hantu laut yang membayangi kegelapan malam. Gurita kaca pertama kali teridentifikasi pada ke-1918. Sedikit yang diketahui tentang cephalopoda ini. Gurita, ordo Octopoda, dikenal sebagai salah satu hewan laut yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Keluarga hewan ini hadir dalam berbagai ukuran. Biasanya, mereka memiliki pola warna yang relatif cerah. Akan tetapi, hewan ini memang dari keluarga gurita yang tapi justru hampir tak memiliki warna, alias transparan. Keistimewaan inilah yang dimiliki oleh gurita kaca dengan nama ilmiah Vitreledonella richardi. Panjang tubuh tanpa tentakel gurita kaca sekitar 11 cm. Jika ditotal bersama dengan tentakelnya, ukuran gurita ini mampu mencapai 45 cm. Mereka termasuk gurita dengan peta persebaran yang sangat luas. Gurita kaca bisa ditemukan di seluruh perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Akan tetapi, mereka tidak hidup di daerah pesisir pantai ataupun daerah terumbu karang seperti kebanyakan gurita seukurannya. Gurita kaca justru lebih nyaman hidup di lautan dalam yang cenderung gelap. Gurita kaca bisa bertahan hidup di dasar laut dengan kedalaman hingga 1000 meter. Gurita kaca memegang peran penting di ekosistemnya. Mereka merupakan hewan yang berkontribusi secara langsung untuk menjaga populasi hewan. Hewan kecil sekaligus berperan sebagai buruan untuk predator lain. Gurita kaca dapat mengonsumsi ikan-ikan kecil, berbagai jenis krustasea, sampai hewan-hewan invertebrata yang ada di sekitarnya. Uniknya, dalam berburu, gurita kaca dapat menggunakan berbagai objek di sekitarnya untuk menangkap mangsanya, semisal batu atau cangkang hewan. Sementara, sebagai hewan mangsa, beberapa hewan-hewan raksasa menargetkan gurita kaca sebagai makanan utamanya. Ada paus, ikan naga, anglerfish, hiu laut dalam, kepiting laut dalam, sampai udang laut dalam yang mampu mengonsumsi gurita ini. Untuk makan, keluarga gurita umumnya memiliki paruh yang juga berfungsi untuk mengoyak mangsanya. Gurita kaca pun memiliki organ ini dengan fungsi yang serupa. Hanya saja, kekuatan dari paruh ini tidak seperti paruh atau gigi hewan pada umumnya yang semakin tua akan semakin kuat. Paruh gurita kaca justru akan lepas seiring dengan tumbuh dewasanya hewan ini. Padahal, ketika gurita kaca masih kecil sampai remaja, paruh itu sangat kuat sampai bisa merobek daging dan kulit hewan yang jadi mangsanya. Hal tersebut terjadi lantaran gurita kaca dewasa justru berkembang untuk memakan hewan-hewan dengan tubuh lunak. Oleh karena itu, kehadiran paruh kuat yang bisa merobek apa saja jadi tidak terlalu penting lagi bagi gurita kaca dewasa.
Ketika akan melakukan proses pembuahan, umumnya keluarga gurita jantan dapat melepaskan sebuah organ yang bernama Hectocotyledus. Gurita kaca memang memiliki Hectocotyledus, tetapi mereka diketahui tidak bisa melepaskan organ tersebut untuk si betina. Hectocotyledus dari gurita kaca jantan lebih berfungsi sebagai tangan tambahan yang akan mengeluarkan sperma ke dalam mantel betina. Uniknya, sperma yang dilepaskan gurita kaca jantan itu bisa bertahan selama 6 bulan di dalam mantel betina. Selama masa itu, betina bisa memilih kapan saja ia akan mengeluarkan telurnya yang bisa berjumlah ratusan butir. Telur-telur yang sudah dibuahi akan disimpan di dalam tubuh betina sampai telur itu menetas. Sayangnya, ketika telur itu menetas dan keluar dari tubuhnya, gurita kaca betina akan langsung mati. Mulai dari kulit hingga tentakel dari gurita kaca memang tampak transparan. Akan tetapi, bukan berarti seluruh tubuhnya benar-benar tak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Ada beberapa bagian tubuh dari gurita ini yang tidak transparan dan justru tampak seperti bercahaya. Bagian mata, saraf optik, dan saluran pencernaan dari gurita kaca masih bisa diamati dengan mata telanjang. Ketika difoto dengan cahaya, ketiga bagian tubuh itu akan tampak bercahaya sehingga membuat kesan yang sangat cantik. Tentunya, dengan tubuh transparannya ini, gurita kaca tidak memerlukan kemampuan mengubah warna seperti yang dimiliki jenis gurita lain. Bahkan, predator yang ada di sekitarnya pun kesulitan untuk mendeteksi si gurita kaca ini. Hewan ini mengajarkan kita mengapa kita perlu meningkatkan upaya kita untuk memulihkan dan lebih memahami ekosistem laut. Karena rantai besar kehidupan yang dimulai di laut sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kehadiran gurita kaca di laut dalam seolah jadi pengingat bagi kita kalau di kedalaman laut sana masih ada begitu banyak makhluk laut yang belum kita ketahui fakta maupun keberadaannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bawah laut lainnya bersama dan ikut pertualangan seru kami berikutnya di dunia bawah laut yang penuh misteri dan pesona yang tak terbatas. Salam jajakan alam.